Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Apa kabar kalian semua? Udah lama banget gue nggak bikin video. Nanti akan gue ceritakan apa ya. Hari ini, di video ini kita akan ngeliat harga emas akhir-akhir ini dan harga emas ke depannya. Jadi kita lihat sama-sama. Oke guys, sebelumnya gue minta maaf karena gue udah lama banget ngambil video. Bukan karena nggak mau, tapi gue lagi nggak bisa. Kemarin itu gue sempet isolasi mandiri kira-kira 2 mingguan. Bukan gara-gara covid sih, puji Tuhan covidnya negatif, di swab negatif. Tapi gue kena campak. Ketularan campak sama keponakan. Nah, terus badannya jadi merah-merah gitu, dan kebetulan kan gue ada anak baby, jadi gue memilih untuk isolasi mandiri. Terus beruntun, waktu lagi ambil darah, lagi di swab, pada saat demam itu ya, pada saat demam campak itu kan demamnya sampai 39, jadi badannya nggak enak banget lah. Pingsan, kepalanya jeduk lantai, ya ini nih, dijahit akhirnya, ya kan. Udah selesai isolasi mandiri, makan udang, alergi. Aduh, kacau deh. Berhubungan dengan hal-hal seperti itulah. Ya, tapi puji Tuhan hari ini gue udah sehat, gue udah oke, gue udah bisa ngambil video lagi. Thank you buat Bang Rokodas yang support gue terus, WA, DM Instagram ya. Ayo Bang, semangat, cepet sehat ya. Terima kasih Bang Rokodas. Sekalian gitu kan, sekalian kemarin itu kan beratnya turun banyak, turun kira-kira mungkin 3 kiloan lah. Gue mengambil satu hobi baru di luar golf, yaitu goes. Nah, gue beli sepeda ya kan, terus gue udah goes beberapa kali, ya lumayan lah. Satu hari gue bisa dapat kira-kira cuma 12 kilo, baru 12 kilo sih, muter-muter daerah kota aja, tapi ya supaya badannya lebih sehat dan lebih ciut, lebih kurus. Ya, oke. Kita langsung lihat harga Kim hari ini. Harga Kim hari ini berada di angka 801.000 per gram. Dengan harga Antam berada di angka kisaran 990.000 dan harga UBS 1 gram berada di angka 910.000. Dan seperti biasa di bawahnya gue berikan harga-harga perhiasan dengan kadarnya masing-masing buat kalian yang mau berhias, terutama mendekati bulan-bulan puasa dan menjelang hari lebaran. Ya, semoga harga-harga ini membantu buat kalian, dan harga ini bisa berbeda, setiap kota bisa beda, setiap toko bisa beda, dan waktu pun bisa mempengaruhi harga emas. Oke guys, sebelum kita lanjut kita lihat grafiknya, gue mau ngajak kalian lihat dulu ke kalender kerjanya US. Oke, di sini kita bisa ngelihat kalau minggu ini banyak berita, tapi beritanya nggak banyak yang mempengaruhi terlalu banyak ya harusnya. Tapi ya seperti contoh nih, unemployment claim. Nah, ini juga sangat penting. Kemudian PPI yang hari Jumat ini juga sangat penting ya. Jadi kita bakal melihat beberapa hari ke depan ini mungkin akan ada pergolakan yang lumayan kenceng ya di harga emas. Sekarang kita ngelihat grafiknya dulu. Oke guys, ini grafik harga emas ya. Kalau kita melihat ini gambaran besarnya ya. Kita ngomong dari gambaran besarnya aja. Kemarin gue sempat beli emas lagi di titik terendah ya, di titik sini itu berada di angka 786.000 kira-kira kalau nggak salah. Ya give or take aja, nggak mungkin pas gitu di kota kalian mungkin ya. So kalau kita ngelihat dalam jangka waktu berapa, 4-5 hari gue udah untung kira-kira mungkin 15 ribuan per gram. Tapi kan gue nggak jual beli secara cepat ya. Jadi ya ini harganya udah lumayan untung lah dari kemarin, transaksi yang kemarin. Sebelum kita lanjut kita menganalisa grafik ini, gue mau ngajak kalian juga melihat ke nilai tukar rupiah kepada US dollar. Ya, ini kita ngeliat grafiknya ya. Grafiknya itu tambah naik. Oke, grafiknya tambah naik. Emasnya masih ada di bawah lah sebetulnya, masih berpotensi turun. Tapi nanti kita lihat dulu.
Jadi akhir-akhir ini pun US dollarnya tambah kuat, makanya harga emasnya pun juga tergolong tambah kuat juga gitu ya. Sebetulnya nggak bilang tambah kuat, tapi imbang lah, mengimbangi harga emas yang cenderung turun. Nah, kalau kita ngelihat kemarin itu di real marketnya itu sempat menyentuh 14.600 dolarnya. Dan hari ini kembali menuju 14.500. Nah, kalau kita ngelihat sebetulnya untuk jangka pendek daripada pegang emas, mungkin pegang US dollar lebih menguntungkan untuk jangka pendek ya. Nah, kalau kita ngelihat dari garis ini, kira-kira tertingginya mendekati 15.000. Apakah bisa sampai 15.000? Ya nggak ngerti. Bisa karena begini, kalau misalnya kita mengharapkan US dollar naik, berarti kemungkinannya cuma dua. Satu, US dollar yang menguat, ekonomi US menguat, atau kedua, rupiahnya melemah. Ya kan, ya jangan sampai yang kedua terjadi sebetulnya sih. Kita pengen negara kita, Indonesia juga ekonominya bertambah baik di mata dunia. Nah, sekarang kita ngelihat grafik DXY. DXY ini adalah grafik US dollar ya. Nah, kita ngelihat di sini kalau grafiknya ini untuk sementara waktu mengarah ke atas ya. Kita ngelihat dia membuat higher high dan lower high. Kalau bahasa tradingannya, bahasa grafiknya, chartisnya gitu ya. Higher high, lower high. Jadi mereka secara jangka pendek ini mengarah uptrend, mengarah ke atas. Nah, kita ngelihat ini memantul di garis yang hitam. Ya, memantul turun. Udah lewat, tembus, terus turun. Garis hitam ini adalah rata-rata pergerakan harian 200 hari. Tapi kalau kita ngelihat posisi sekarang nih, ini mantul lagi di garis rata-rata harian 50 hari. Oke? Apa yang akan terjadi? Kayaknya sih kalau memantul seperti ini, dan kita harus lihat nanti tutupan hari ya. Tapi kayaknya kalau seperti ini, US dollarnya mengarah ke atas lagi. Ya, jadi nanti kalau kita ngelihat di grafik goldnya itu kemungkinan akan mengarah turun. Tapi seperti apa kita akan lihat sama-sama. Oke, sekarang kita analisa grafik XAU USD atau pergerakan harga emasnya ya. Oke, di sini kita bisa melihat ada support berada di angka kira-kira 1680. Sampai saat ini potensi pergerakannya yang terjadi itu membentuk huruf W. Sudah terjadi huruf W, atau bahasa chartnya itu, bahasa teknikalnya itu adalah double bottom. Double bottom indikasinya apa? Indikasinya itu pembalikan arah. Ya kan, ini double bottomnya terjadi di bawah kan, gitu kan bentuk huruf W. Sehingga kemungkinan besar grafiknya akan mulai mengarah ke atas. Tapi ternyata di titik 1740 atau tadi malam itu terjadi pemantulan balik turun. Oke, balik turun. Jadi yang kita bisa ngelihat kemungkinan terbesarnya menurut gue ya, sekali lagi ini analisa menurut gue aja. Belum tentu benar, belum tentu salah juga, bisa juga benar juga gitu ya. Tapi menurut pandangan gue, kemungkinan akan terjadi triple bottom. Triple bottom itu ya berarti bawahnya menyentuh titik yang sama itu 1680 3 kali ya. Kira-kira kalau digambarkan ya gambarnya seperti ini grafiknya. Oke, jadi di titik ini kita bisa melihat untuk jangka beberapa hari ke depan kemungkinan masih akan turun sampai ke level 1680, kemudian mulai naik lagi. Jadi buat kalian yang mau beli atau nambah muatan emas kalian ya, kalian bisa ngelihat kalau XAU USD-nya berada di titik 1680. Nah, ini yang gue sampaikan pada kalian, kalau misalkan kita memainkan jangka pendek atau dengan modal yang nggak terlalu besar, akan lebih menguntungkan kalau kita itu trading di forex, bukan trading secara emas fisik. Karena trading emas fisik itu ada spread yang lumayan lah ya. Meskipun 5.000 itu kan lumayan. 5.000 itu kan katakanlah spreadnya 5.000 gitu ya. Itu udah hampir 1%. Kira-kira 0,7% dari harga modal kita. Nah, itu bisa lumayan susah gitu. Terutama kalau misalnya kita jual pun itu kan ada spread jualnya. Ya kan? Nah, itu yang menyebabkan kalau modal kita kecil itu berapa ya? Kecil itu mungkin menurut gue untuk trading emas fisik itu setidak-tidaknya kita bisa beli 1 on lah, itu baru lumayan berasa ya. 1 on itu berarti kira-kira 80 juta.
Jadi kalau misalkan modal kita hanya 1 juta, 5 juta, nah, menurut gue akan lebih baik kalau kita trading di forex. Dan ini akan gue bahas di beberapa video ke depan. Gue akan membahas secara detail mengenai trading emas di forex. Ya, jadi buat kalian yang mau belajar, ya please belajar dulu baru nyemplung. Karena kemarin ada salah satu viewer kita, dia DM gue memberikan sebuah problem yang dia sedang hadapi. Dia sudah nyemplung di forex, sedang floating loss. Lalu nanya sama gue apa yang harus dilakukan. Nah, ini kesalahan yang banyak orang lakukan. Nyemplung dulu, setelah terjadi masalah baru mencari solusi. Nah, ini yang salah. Jadi kita harus belajar dulu dari awal. Kita harus membekali otak kita dengan ilmu-ilmunya dulu. Sama aja dengan pada saat sekarang kan gue sedang mendalami sepeda, mendalami goes. Gue belajar dulu apa sih yang harus dipelajari, posisi duduk kah, tinggi sadel, maju mundur sadel, dan lain sebagainya. Dan ini akan sangat terbantu lagi, lebih terbantu lagi kalau kita ada mentornya. Nah, gue pun pada saat mencari informasi tentang sepeda, gue tanya sama teman-teman gue yang sudah punya road bike sampai ratusan juta, karena pengalamannya dia, ilmunya dia itu jauh lebih banyak gitu kan. Jadi pada saat kita mau masuk ke sebuah ranah baru, kita harus membekali otak kita dengan berbagai macam ilmu yang ada ya. Dan di saat ini pun beberapa saat ke depan pun gitu ya, gue akan berusaha untuk membagi ilmu yang gue punya dalam trading gold, trading forex kepada kalian. Ya, semoga bisa lancar lah semuanya, dan semoga gue bisa memberikan edukasi kepada kalian yang terbaik. So, buat kalian yang benar-benar pengen belajar untuk trading forex atau trading gold, jangan lupa tinggalin jempol dan komen sebanyak-banyaknya ya. Gue mohon maaf karena kita give back-nya ini terhalang terus ya. Kita akan mencoba give back lagi nanti di bulan Mei. Oke, segitu dulu guys video gue hari ini. Jangan lupa tinggalin jempol buat gue supaya gue tambah semangat, dan juga komen sebanyak-banyaknya dengan hashtag Tebas, and share video ini ke teman-teman kalian supaya channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa buat kalian yang baru, welcome, and jangan lupa subscribe dulu ke channel kami, and see you guys on the next video. Bye-bye!